Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 7 SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Bertemu lagi dengan saya, Kak Anam. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita berkaitan tentang ruang, interaksi, dan konektivitas antar ruang. Tentunya sebelum kita belajar, sambil melihat gambar tersebut, jangan lupa bersyukur dan selalu patuh terhadap orang tua, dan jangan lupa pula selalu mendoakan orang tua kita. Semoga hari ini semua urusan kita mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anakku semuanya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Untuk hari ini tetap jangan lupa apa? Jaga kesehatan pribadi dan keluarga selama pandemi ini, dan semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Oke, anak semuanya, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat di masa pandemi ini walaupun pembelajaran melalui daring. Ya, materinya masih sama, yaitu ruang dan interaksinya antar ruang. Mana yang kita pelajari di sini bisa dilihat dari peta konsep tersebut, ruang dan interaksinya. Dalam interaksi ruang, pasti ada saling melengkapi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Karena saling melengkapi, pasti adanya kesempatan antara saling mengirim dan saling meminta, baik itu jasa, barang, atau manusianya. Dan kedua, pasti adanya kemudahan transfer yang akan terjadi di antara dua kegiatan aktivitas antar ruang. Oke, anak semuanya, Bapak ulang lagi, mulai dari ruang lagi, di mana dalam pembelajaran ruang dan interaksinya, tujuannya adalah satu, menjelaskan pengertian antar ruang. Dua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Tiga, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, menjelaskan bentuk kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Oleh dari itu, kalian harus bisa dan paham apa itu ruang. Ya. Tanpa adanya ruang, tentunya manusia dan makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah ada rumah. Rumah sebagai tempat manusia dan keluarganya bertempat tinggal. Hutan sebagai tempat hewan dan tumbuhan hidup. Begitu juga dengan laut sebagai tempat terumbu karang dan hewan air lainnya hidup. Contoh adalah sekolah. Sekolah adalah tempat siswa untuk belajar. Jadi, ruang itu, Bapak ulangi lagi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk hidup. Semua ini dihuni oleh manusia, bumi ini, dan makhluk hidup lainnya untuk tinggal. Baik yang ada di muka bumi atau di perairan, semuanya menggunakan bumi sebagai ruang. Yang kedua, karakteristik antar ruang atau ciri khas ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri-ciri khas tertentu sehingga antara satu tempat dan tempat lain tidak sama. Baik itu tinggi tempatnya, tanahnya, batuannya, iklimnya, suhunya, dan budayanya pasti berbeda. Di Indonesia sebagai salah satu wilayah permukaan bumi memiliki karakteristik yang sangat unik, berbeda dengan negara-negara lainnya. Pertama, banyak karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya sebagai pelengkap, sebagai pensuplai dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Sehingga dalam interaksi antar ruang memiliki arti seperti ini. Ya, contohnya adalah ini, adanya interaksi antara daerah pegunungan dengan di daerah pesisir, di mana karakteristik dua daerah ini sudah memiliki karakteristik yang berbeda, hasil buminya beda, sehingga interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lain.
baik dalam pergerakan orang, barang, atau manusia. Dalam hubungan timbal balik tersebut muncullah bentuk-bentuk interaksi sosial. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah mobil sedang melakukan pergerakan. Dia mungkin mengangkut barang, karena ini mobil box, dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Perjalanan mobil yang ada kali ini bisa diartikan perjalanan mungkin berangkat kerja, sehingga menjadikan perjalanan seseorang dari tempat satu ke tempat lainnya untuk melakukan aktivitas bekerja, sehingga akan muncul bentuk-bentuk interaksi antar ruang sebagai berikut: mobilitas penduduk atau pergerakan manusia, 2 komunikasi, dan 3 transportasi. Pastilah manusia menggunakan transportasi untuk mencapai ruang lainnya. Ya, ini simak syarat-syaratnya. Ini harus saling melengkapi. Karena kalau tidak saling melengkapi, maka antara wilayah 1 dan wilayah 2, atau bisa saya katakan wilayah A dan wilayah B, tidak akan terjadi interaksi karena saling membutuhkan. Yang kedua, adanya kesempatan antara. Tanpa ada suatu kesempatan, di mana kesempatan tersebut karena adanya kekurangan dari satu tempat dan kelebihan dari tempat lain yang menyebabkan terjadinya pemenuhan kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh wilayah lain. Karena wilayah lain surplus, contoh seperti di gambar. Di wilayah A surplus sayuran dan minus ikan. Ini kelihatannya wilayah pegunungan. Wilayah B surplus ikan dan minus sayuran. Maka akan terjadi hubungan timbal balik, di wilayah B akan mengirim sayuran. Begitu juga dengan wilayah A. Namun, di antara kedua wilayah tersebut ada yang interaksinya kuat dan lemah. Apa yang memudahkannya adalah jarak. Semakin dekat jarak, maka interaksinya akan semakin kuat. Gitu. Jadi, yang perlu kita perhatikan adalah penyebab terjadinya interaksi tersebut pasti adanya ketidaksamaan sumber daya alam yang dimiliki oleh satu wilayah dan wilayah lainnya. Oke anak-anakku, disimak video ini sampai selesai dan jangan lupa dikerjakan tugas yang ada di link. Semoga kalian semua selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.